Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Saputra. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan untuk UAS di Universitas Siber Asia tentang bagaimana aktivitas penjualan produk milik saya. Nah, kebetulan saya 2 bulan lalu sedang memulai usaha, yaitu disebut dengan Myeongdong Pocha namanya, yaitu jajanan Korea yang berlokasi di stasiun Pondok Cina di sekitaran UI. Sehingga saya jadikan proyek ini untuk laporan UAS. Nah, produk utamanya itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah odeng yang sebelah kiri, yang di tengah adalah disebut dengan Korean rice chicken, dan yang terakhir adalah tteokbokki sebelah kanan. Tteokbokki ini yaitu kue beras rice cake, sedangkan odeng itu adalah fish cake roll gitu, dan yang terakhir yang di tengah itu adalah Korean chicken, itu adalah ayam yang dimasak dan ditambahkan bumbu-bumbu Korea atau saus-saus Korea. Itu adalah 3 produk utama dari usaha saya ini. Ini saya lakukan karena analisa saya di sana belum ada sama sekali. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di analisis kompetitor. Dan ini adalah hasil dari summer school saya ketika saya mengikuti tahun lalu summer school di Wonju, Korea, mendapatkan beasiswa dari Unsia juga. Produknya next, nah promosi apa sih yang sudah saya lakukan? Pertama, karena ini masih baru banget, masih pembukaan, di sebelah kiri saya membuka poster yang benar-benar besar di sana, yaitu untuk promosinya, satu, follow IG atau Instagram dan story dan mention akan dapat sosis. Sedangkan kalau follow dan review jujur di TikTok itu dapat gratis telur. Nah, saya juga sudah baru membuat kemarin itu TikTok, masih awal-awal banget dan pertama banget. Ini gambarnya saya ambil. Nah, strategi ini cukup berhasil dan saya cukup mendapatkan banyak saat itu karena gratis, orang lebih suka ada barang-barang gratis. Ternyata waktu saat itu meningkat lumayan tajam. Nah, sebenarnya ada menu lain selain yang 3 tadi, yaitu ada Halahemat, Wonju, Musil, Seoul. Itu sebenarnya adalah gabungan dari beberapa menu tadi. Misal yang disebut dengan paket hemat. Halahemat itu sebenarnya tteokbokkinya ada 7 pieces dan odengnya 1, harganya 13.000. Harga ini sangat kompetitif sehingga cocok untuk target pasar yang ada di sekitar sana. Next, nah konsumennya sebenarnya 3 target utama konsumen saya. Pertama adalah mahasiswa Indonesia. Maksud saya adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang lalu lalang di sekitaran Pondok Cina, yang ingin pulang, yang ingin berangkat, yang hanya ingin jajan daerah sana. Itu adalah target utama. Yang kedua adalah mahasiswa dari Universitas Gunadarma, karena posisinya tepat di belakang kampus D Universitas Gunadarma di stasiun Pondok Cina. Dan ketiga adalah para pekerja kantor atau orang-orang masyarakat yang lalu lalang, yang aktivitasnya lewat sana, dan orang-orang yang pulang pergi menggunakan kereta api atau KRL yang turun dan naik di stasiun Cina. Ini adalah konsumen target pasar saya yang di daerah sana. Selanjutnya adalah analisis kompetitor. Di tempat di mana produk ini dijual, belum ada produk yang sama persis dengan produk yang saya miliki, terutama odeng dan tteokbokki atau Korean foods di sana. Nah, tapi ada satu kompetitor yang menurut saya tapi agak berbeda segmen marketnya, yaitu adalah Family Mart. Itu berada sekitar 300 sampai 400 meter dari lapak yang saya miliki, sehingga Family Mart kan adalah retail terbesar, salah satu retail yang berasal dari Jepang. Tapi dia menjualnya dengan harga yang 2 kali lipat dari milik saya, dan juga produknya sedikit berbeda dan memiliki tempat dan segmen pasar yang berbeda. Mungkin dia lebih ke middle up. Nah, ini masih menjadi pasar di sana masih luas, masih terbuka, dan sehingga produk ini masih kompetitif, masih sangat diterima, marketnya pun masih sangat besar. Oleh sebab itu kesempatan masih besar untuk produk ini di pasar yang ada di sana. Selanjutnya adalah sales report. Karena produk ini sebenarnya lapak ini baru dibuka sekitar 2 sampai 3 bulan yang lalu, sehingga ada beberapa analisis report yang akan saya jelaskan. Pertama, sejauh lapak ini baru dibuka, itu profit belum maksimal.
Namun ada faktor lain yang bisa menjelaskan mengapa ini terjadi. Pertama, ini masih mahasiswa banyak yang libur, karena kita tahu bahwa bulan Juli, Agustus itu adalah bulan-bulan libur semester dari setiap kampus, sehingga penjualan masih sangat rendah, belum maksimal. Kedua, proyeksi kami adalah penjualan akan naik, diperkirakan itu sekitar bulan September ketika ada mahasiswa baru baik dari Universitas Indonesia dan mahasiswa Gunadarma, sehingga kami perkirakan akan naik lebih cepat penjualan dan lebih banyak dalam sisi volume untuk produk ini. Nah, yang terakhir adalah berapa profit sih yang didapatkan dari penjualan ini. Sejauh yang dianalisis, antara profit dan modal dalam hal ini adalah HPP-nya yang dihitung, yaitu sekitar 40% daripada modal yang kami keluarkan, dan profitnya adalah 40%. Tapi itu belum dihitung untuk modal utama, yaitu pembelian lapaknya itu sendiri, karena dianggap itu sebagai investasi awal, sehingga ini dihitung, HPP ini dihitung dari modal operasional berjalan, headnya setiap dari produk itu sendiri. Ya, terima kasih. Itu adalah presentasi saya dari Sani Saputra untuk kewirausahaan. Saya harap materi ini, presentasi ini dapat diterima dan mendapatkan nilai terbaik. Terima kasih sudah memberikan kami ilmu dalam satu semester ini. Selamat malam. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.